الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Shadaqallahul Adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembari marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita suatu nikmat iman, Islam, dan kesempatan, sehingga nikmat-nikmat ini dapat kita konsumsi dan kita berjalan di atas muka bumi ini. Dan tanpa perantara Allah Subhanahu wa taala, kita ini bukanlah apa-apa. Maka daripada itu hati ingin mengajak kepada jemaah hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan saat ini kepada diri kita. Pada hari ini dan detik ini kita masih dapat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang Jumat yang penuh berkah ini. Selawat dan berangkaikan salam lepas pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan saja kita semua yang hadir pada kesempatan hari ini kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya Hatib ingin berwasiat kepada diri saya sendiri dan khususnya pada jamaah hadirin Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama untuk meningkatkan mutu dan iman dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Karena tidak ada yang akan menyelamatkan kita nantinya kalau kita tidak benar-benar bertakwa kepadanya, apalagi kita melenceng dari perintah-perintahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Imran ayat ke-102. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya kamu bertakwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan dari agama Islam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, Hatib akan menyampaikan sesuatu yang sangat sering kita lakukan, tetapi perlu adab ketika kita ingin melakukannya. Ini adalah kebiasaan yang tidak biasa kita tinggalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi harus ada adab yang harus kita perhatikan dalam ketika sedang melakukan aktivitas itu. Apa itu? Hatib akan menyampaikan tentang adab kita makan dan minum. Ini adalah salah satu perkara yang sangat penting untuk kita ketahui. Karena tidak hanya sekali dan juga 2 kali, bahkan lebih dari 3 kali aktivitas ini selalu kita lakukan hari demi hari. Pertanyaan yang muncul adalah, sudah benarkah kita ketika makan dan minum? Apa yang kita makan
dan minum itu sesuai dengan tuntunan agama kita. Karena Islam tidak mengatur hal-hal yang besar saja, tetapi Islam juga mengatur hal-hal yang paling kecil. Tidak hanya makan dan minum. Bahkan ketika seseorang mukmin masuk ke dalam bejana, tempat digunakan untuk membuang hajatnya, dia pun mempunyai adab untuk masuk ke dalamnya. Begitu juga tentang makan dan minum. Sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hal-hal yang harus kita perhatikan dalam makan dan minum ini? Yang pertama, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat ke-168. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah menyuruh manusia, wahai manusia, carilah makanan kalian di dunia itu, di bumi itu, yang halal dan lagi yang baik. Ada yang unik di dalam ayat ini. Allah tidak menyuruh kita carilah makanan dan rezeki yang baik saja, atau sebaliknya mencari makanan yang halal saja. Ini membuktikan ternyata yang halal itu baik yang halal itu baik, dan yang baik itu belum tentu halal. Seperti ada seekor hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakannya. Contohnya saja ayam, dagingnya baik, lembu, kambing, sapi, dagingnya juga baik untuk dimakan. Tetapi ketika disembelih atau dipotong tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan tidak membaca bismillah, maka pada saat itu tidak boleh dimakan dagingnya, haram untuk dimakan. Dan ada juga makanan yang dijual ada logo halalnya, tetapi kurang baik dalam pengolahannya. Ada unsur-unsur kimia, pengawet yang menjadikan makanan itu menjadi kurang baik. Maka betullah Allah memerintahkan mencari makanan halal lagi baik, namun ada sudut pandang yang lain harus kita lihat, yaitu halal dan baik dari cara mendapatkannya. Tidak hanya halal dari zatnya dan dari sifatnya, tetapi halal dan baik dari cara mendapatkannya. Jika seseorang mukmin memahami ayat ini, tentulah polisi tidak susah payah untuk mencari penjahat yang mencuri untuk makan, mencari orang lain yang senantiasa melakukan kegiatan kezaliman untuk mengambil harta orang lain untuk memuaskan syahwatnya hanya untuk makan dan minum. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama adalah kita cari makan dan minuman yang halal lagi yang baik. Tidak hanya yang halal saja, tetapi melihat unsur baik terhadap makanannya, sehingga kita nantinya terhindar dari penyakit-penyakit yang tumbuh di dalam diri kita. Maka Rasulullah SAW membuktikan sampai akhir hayat beliau sangat jarang mendapatkan sakit di dalam dirinya, khususnya penyakit-penyakit yang tren pada hari ini pada diri kita. Karena kenapa? Karena beliau adalah sosok yang mengamalkan Al-Quran. Karena Aisyah mengatakan akhlak beliau adalah Al-Quran itu sendiri. Yang kedua ialah yang perlu kita amalkan, saudara-saudaraku yang beriman, adalah adab kita ketika makan dan minum berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Samillaha wa kullu biyaminika wa kullu mimma yalinika. Yang artinya ketika kamu hendak makan dan hendak minum, ucapkanlah nama Allah dan makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak kita lalai dan lupa ketika kita makan dan minum, kita tidak membaca doa atau bismillah, dan bahkan kita menggunakan tangan kiri kita. Kita merasa hal-hal yang demikian adalah hal-hal yang benar, seolah-olah kita anggap benar. Padahal apa yang kita lakukan itu tidak memenuhi syarat yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Bagaimanapun bagaimana makanan yang kita konsumsi itu menjadi darah daging bagi kita, sementara Allah tidak meridhoi apa yang kita makan. Kita makan sesuatu tetapi kita tidak membaca bismillah dan tidak menggunakan tangan kanan kita. Maka jamaah rahimakumullah, perlu kita sadari dalam diri kita, kenapa doa-doa yang kita lantunkan kepada Allah, kita minta kepada Allah, kita minta ini, minta itu, tetapi tidak kunjung dikabulkan. Bisa jadi ada makanan yang kita konsumsi ini tidak sesuai dengan syariat yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah seberapa sering kita makan tidak membaca bismillah dan makan dengan tangan kiri kita. Mulai saat ini, marilah kita sama-sama memperbaiki diri kita dalam setiap pekerjaan kita yang kecil itu. Marilah kita terakhir sesuai dikatakan oleh Imam Al-Nawawi dalam kitab Al-Zakar bab makan dan minum. Hendaknya seorang muslim itu mengucapkan bismillah ketika ia makan. Kalau dia lupa ketika ia sedang makan dan minum, maka ucapkanlah bismillahi al-awalu wal akhir. Dan ketika sesudah selesai makan baru dia ingat sebelum membaca doa, maka bacalah qul huwallahu ahad sebagaimana pengganti kata Imam An-Nawawi, karena kita lupa baca bismillah di awal tadi. Dan yang ketiga ialah bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yasrobanna ahadukum minkum qa'ima, yang artinya janganlah kalian minum dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Sudahlah tidak baca bismillah, makan dan minum dengan tangan kiri, kemudian dia minum pula dengan keadaan yang berdiri. Maka marilah kita jauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disyaratkan Nabi minum bukan makan? Karena minum itu lebih singkat daripada makan. Kalaulah minum saya diperintahkan kita jangan berdiri, apalagi makan yang membutuhkan waktu yang lama. Itulah sunnah-sunnah makan dan minum dengan cara duduk bukan berdiri. Dan yang keempat ialah kita membaca doa setelah makan dan minum. Ini kita baca di awal, kita baca bismillah, dan diakhiri kita baca doa. Itulah sebagai ucapan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita. Dan yang terakhir, adab makan dan minum adalah ini bisa terjadi tempat-tempat acara. Apa kata Nabi? Apabila kalian tidak suka pada sesuatu makanan maka diamlah. Kalau kalian suka makan makanan itu, kalau tidak suka maka tinggalkanlah makanan itu. Maka daripada itu, janganlah kita mencemooh makanan bila kita tidak sesuai dengan selera kita, dengan rasa lidah kita. Bila suka dengan makanan itu maka makanlah, dan bila tidak suka makanan itu kita tinggalkan dengan cara yang baik-baik. Janganlah kita menjelekkan makanan
apalagi kita mengatakan kepada orang lain, maka bisa tersebar kepada orang-orang lain. Hadirin sidang jamaah Jumat yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat ini tentang makan dan minum dan adab-adabnya sebagian yang telah saya utarakan tadi. Mudah-mudahan mendapatkan iktibar bagi diri kita dalam menjalankan sisa-sisa waktu umur kita di dunia ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang telah kita lakukan dan kita kerjakan, dan bahkan yang kita lupakan dan kita tidak sadari. Marilah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya bertaubat kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazarin wa uzunun bi khabarin amma ba. Ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahisa ma johara wa ma baton wa hafizu ala ta'atihi wa huduril wal jum'ati wal jamaah wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada'a bi nafsi wa sanna bi malaikati wa qudsi. Qala ta'ala walam yajal qailan alima innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibal atiyah. Allahumma fa'alna al ghalaa wal waba wa riba wa zina wa zalazila wal mihan su'al fitani ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa wa an sa'iri baladin muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.